so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai tentang dimensi yang ada di Kelurahan Rawamangun ini. Tentang dimensi kebijakan di kelurahan ini. Kebijakan apa saja yang sudah dibuat di kelurahan ini, Pak? Kalau kebijakan itu sebenarnya kebijakan itu kan kami ini biasanya kalau kami kelurahan ini melaksanakan kebijakan dari pemerintah kota. Sini kebijakan ini yang membuat itu apa untuk kota dulu. Itu misal kita kebijakan terkait dengan masalah sampah. Itu kebijakan itu pemerintah kota Bengkulu, DPR, diimplementasikan nanti diturunkan didelegasikan ke bawah ke kecamatan ke kelurahan. Jadi kalau kelurahan sifatnya biasanya menjalankan kebijakan yang sudah dibuat ditetapkan oleh pemerintah kota Bengkulu. Berarti hanya menjalankan. Ya, hanya menjalankan, ya. Boleh dikatakan kami kelurahan itu tidak ada membuat satu kebijakan, ya, ada bentuk kebijakan. Kebijakannya itu lebih pasnya itu kita toleransi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, ya memang ada aturan, misalnya masyarakat itu setiap urusan harus melampirkan bukti dinas PBB, misalnya. Itu kan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Bengkulu. Ada itu surat edarannya. Saya mencari pintu ini semua ada. Dalam implementasinya kebijakan ini kadang-kadang itu nggak bisa terapkan sama pada seluruh masyarakat. Lalu kondisi masyarakat itu kan berbeda-beda. Ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Kalau itu kita terapkan bulat-bulat misalnya seperti itu, pasti nanti ada benturan di masyarakat. Pasti ada benturan. Saya punya kebijakan pribadi saya kan. Kebijakan inilah yang saya gunakan untuk menimbang kadang-kadang aturan itu. Kita masih kasih toleransi. Misalnya mereka tetap kita bantu, tapi nanti diurus ya, pajaknya itu bayar. Kebijakan kami seperti itu, maksudnya itu untuk membantu itu, tapi mengeluarkan kebijakan khusus seperti itu. Dari pemerintah nasional. Iya. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dalam kebijakan itu? Ya, tentu saja namanya kebijakan itu ada masukan dari masyarakat. Ya, jadi seperti wali kota, dia kan membuat satu kebijakan karena itu kan menampung aspirasi usulan dari masyarakat. Kita mendengar, kita pelajari, kemudian tidak lanjuti. Jadi namanya satu kebijakan tentu harus ya asalnya itu usulan dari masyarakat. Ya, asal itu memang baik ke depannya. Masyarakat itu pasti ya hasil dibuat oleh pemerintah. Apakah ada pembagian unit atau kelompok di kelurahan ini seperti tugas-tugas? Untuk lingkungan kelurahan ya, pembagian unit. Kalau kita kelurahan ini tidak ada istilah mengenal pembagian unit. Kita tidak ada unit ini. Di kelurahan ini, kalau kita hierarki ininya, pekerjaannya itu jabatan itu hanya ada kepala kelurahan, sekretaris lurah, dan para kasih. Mungkin perbedaan istilah saja mungkin kalau swasta mungkin ada unit atau divisi atau apa kan. Tapi kalau kita di pemerintahan
Tidak ada namanya istilah ilmu itu. Nah, dan misalnya begini, kegiatan apa saja sih yang sudah dirancang untuk bisa diterapkan atau dilaksanakan dalam hidup? Kegiatan Apa saja yang sudah dirancang untuk bisa diterapkan atau dilaksanakan? kegiatan itu kegiatannya nanti itu kegiatan apa kegiatan itu? Maksudnya kegiatan program kelurahan, program kelurahan. Kembali yang seperti saya sampaikan tadi, kita sebagai pemerintahan kelurahan itu mendukung program visi misi dari Bapak Wali Kota. Kami kan berbeda Bapak Gubernur. Biasanya visi misi program Bapak Wali Kota itu sebelumnya disampaikan dalam kampanye mereka itu biasanya. Program inilah nanti setelah terpilih itu nanti diimplementasikan. Program ini juga disampaikan ke kami, ke pemerintah, ke dinas-dinas terkait, ke kecamatan sampai ke kelurahan untuk mendukung program tersebut. Jadi sekarang ini program kegiatan Bapak Wali Kota itu istilahnya program 100 hari kerja Bapak Wali Kota, seperti penataan kota, penataan pasar, pemasangan lampu jalan, 1000 jalan mulus. Itu program-program dari pemerintah kota. Nah, yang dari kami kelurahan, kami mendukung dan menjalankan program tersebut agar dapat realisasi, dapat diwujudkan sesuai dengan yang telah disusun dari pemerintah. Dalam dimensi moral dan etika, apakah sudah ada tindakan untuk memberikan Itu kan beda. pada orang-orang Masa buta yang masalah atau butuh bantuan? aku pekerjaan Namanya kita program kegiatan itu harus mencakup semua aspek ya. Kita harus memperhatikan semua kebutuhan masyarakat tanpa kita Belum bekerja aja, bukan tidak. program-program Kalau itu tidak, misal belum bekerja. Siapa tahu nanti bantuan untuk masyarakat miskin itu harus ada, misalnya para lansia, pemerintah mengajarkan itu seperti anak-anak yang tidak sekolah. Jadi sebenarnya secara etika moral itu semua program itu harus etika moral itu harus ada, harus dijalankan. Baik itu program apa saja itu memang harus tetap dimasukkan. apa langkah yang diambil untuk terjadi pelanggaran etika atau tindakan kriminal? Pelanggaran etika, saya ambil contoh seperti sekarang ini program Bapak Wali Kota adalah Bengkulu Bisa aman. Nah, salah satu program beliau ini adalah menertibkan masalah kebersihan sampah di lingkungan masyarakat sesuai dengan Perda Nomor tahun 2011 itu jelas di sana. Setiap pelanggar sampah, misalnya ini contoh kan, ada sanksi hukumnya, ada denda, ada pidana. Jadi yang namanya aturan, namanya program kegiatan apapun dari pemerintah, salah satu yang terkait masalah sampah ini, ya ada sanksinya bagi masyarakat. Jadi masalah sampah itu. Ini bahkan jadi prioritas program Bapak Wali Kota. Jadi nanti selain masalah sanksi sesuai Perda ini pidana, nanti ada juga sanksi adat. Sedang dicoba sekarang ini dan disebut. Jadi ada sanksi berupa sanksi adat. Jadi tidak ada dimensi lingkungan. Apakah dimensi lingkungan sudah jalannya pekerjaan di lainnya? Dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan ini maksudnya seperti apa? Contoh konkret itu ya.
sebenarnya bagaimana hubungan kantor luar dengan masyarakat? Oh, hubungan dengan masyarakat. Ya tentu saja yang namanya kelurahan dalam menjalankan program kegiatannya tentu membutuhkan hubungan masyarakat. Ya. Tidak ada kalau omong kosong itu. Kalau setiap suatu pemerintahan tanpa dukungan, itu kalau kami di kelurahan pasti hubungan masyarakat. Jadi hubungan dengan masyarakat ini harus ya kita jaga, kita bina. Mulai tidak bisa nanti menjalankan program-program, tanpa masyarakat. Kan percuma mau sebaik apapun kan kita susun program itu, kalau tidak ada dukungan tidak akan bisa berjalan itu. Jadi cuma setiap apapun itu perlu dukungan masyarakat dan kerjasama dengan masyarakat. Di sini ada dimensi kinerja. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap jalannya dan setelah jalan pekerjaan di sini? Nah, jadi kalau namanya evaluasi, kalau evaluasi kita itu namanya, kalau kami PNS itu setiap tahun ada namanya evaluasi kinerja. Sudah dibuat seperti laporan seperti itu. Jadi ada kita evaluasi kinerja kita. Jadi dalam kurun waktu setahun, jadi kami diwajibkan membuat laporan. Laporan nanti itu targetnya tercapai atau tidak. Jadi namanya itu kalau kita ini SKP namanya. SKP yang wajib itu setiap tahun kami harus membuat laporannya. Per 3 bulan, per 3 bulan kami namanya per 3 bulan itu disusun. Nanti akhir tahun ada laporannya. Ada itu namanya. Boleh. Foto bersama.